Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang enak banget, yang namanya adalah caramel pudding cheesecake. Yang dimana cheesecake ini memiliki rasa yang super lembut, dengan perpaduan karamel yang legit manis, serta keju yang creamy dan gurih. Dan cheesecake yang satu ini nggak perlu pakai cream cheese loh. Yang penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama aku buat karamelnya dulu. Di sini aku sudah siapkan 120 gram gula. Panaskan gula dengan api kecil, sesekali aduk dengan cara digoyang seperti ini hingga membentuk warna coklat keemasan kayak gini. Selanjutnya masukkan 60 ml air secara bertahap sambil diaduk. Ini masukkan airnya pelan-pelan ya teman-teman. Karena ketika karamelnya yang panas ini disatukan dengan air, ini gampang banget meluap. Jadi pastikan masukkan airnya secara bertahap sambil terus diaduk seperti ini hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini airnya sudah masuk semua. Selanjutnya diaduk-aduk hingga karamelnya benar-benar larut sempurna di dalam air. Setelah seperti ini, langsung bisa kita angkat dan masukkan ke dalam wadahnya. Untuk wadahnya sendiri, aku pakai wadah tahan panas yang bisa di oven dengan volume 110 ml. Ini aku masukkan karamelnya sekitar setengah sampai 3/4 sendok makan untuk persatuan cupnya. Selanjutnya kita buat lapisan pudingnya. Untuk memudahkan, di sini aku menggunakan chopper untuk menghaluskan dan menyatukan semua bahan-bahannya. Kamu juga bisa menggunakan blender ya. Untuk bahan pertama, di sini aku sudah masukkan keju cheddar parut sebanyak 150 gram. Lalu masukkan juga 3 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya masukkan kental manis sebanyak 60 gram. Lalu tambahkan 200 ml susu cair, aku pakai susu full cream UHT. Dan biar makin creamy, aku juga pakai 100 ml whipped cream. Kalau teman-teman gak punya whipped cream, bisa menggunakan full susu cair ya. Selanjutnya ini tinggal kita haluskan. Setelah halus dan tercampur rata, bisa kita masukkan ke dalam cupnya. Ini langsung dituangkan aja ke atas karamelnya. Dan gak usah khawatir karamelnya gak bakal tercampur ya, karena ini sudah mengeras. Untuk jumlah adonan pudingnya, ini sekitar 50% sampai 60% dari volume cup. Setelah adonan pudingnya semua masuk ke dalam cup, bisa kita buat lapisan yang berikutnya. Untuk lapisan yang berikutnya, aku buat cheddar cottage cheesecake. Jadi pertama kita akan lelehkan dulu keju cheddar. Untuk keju cheddarnya sendiri, aku pakai yang slice sebanyak 5-6 lembar. Atau kamu juga bisa menggunakan keju cheddar yang diparut sebanyak 120 gram. Setelah itu campurkan dengan susu dan ini kita akan masak sampai keju cheddarnya benar-benar larut sempurna. Pada saat memasak ini harus sambil diaduk terus ya teman-teman agar adonannya nggak gosong. Setelah kejunya benar-benar larut seperti ini, kita bisa matikan api lalu masukkan 40 gram mentega. Di sini aku pakai salted butter, teman-teman juga bisa menggunakan margarin. Dan setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat. Selanjutnya di wadah yang lain sudah aku siapkan 3 kuning telur. Lalu ketiga kuning telur ini kita aduk rata. Dan selanjutnya kita masukkan adonan keju yang sudah kita buat tadi dalam keadaan hangat-hangat kuku ya. Aduk semua dengan balon whisk seperti ini hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan 50 gram tepung terigu protein rendah. Aduk rata kembali semuanya. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku juga tambahkan sedikit pasta vanila. Aduk rata kembali dan ini bisa disisihkan dulu. Selanjutnya di wadah yang lain sudah aku siapkan 3 putih telur. Lalu tambahkan 1 sendok teh cuka. Selain menggunakan cuka, kamu juga bisa menggunakan perasan lemon atau nipis. Mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Lalu masukkan 75 gram gula secara bertahap. Ini untuk gulanya aku masukkan menjadi 3 tahap. Dan setiap setelah memasukkan gula, pastikan gula sudah benar-benar larut, baru masukkan gula yang berikutnya. Oh ya, selain menggunakan cuka, lemon atau jeruk nipis, teman-teman juga bisa menggunakan cream of tartar. Untuk pemakaiannya kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh. Dan setelah gula larut semuanya, lanjut memixer dengan kecepatan tinggi, hingga adonannya dapat membentuk jambul melengkung seperti ini. Nah, selanjutnya meringue ini akan aku campurkan ke dalam adonan kuning telur. Di sini akan aku lakukan aduk pancing, jadi aku masukkan dulu sepertiga adonan ke dalam kuning telur. Setelah itu aduk adonannya dengan balon whisk seperti ini, atau dinamakan dengan teknik folding atau teknik lipat. Nah, setelah semua tercampur rata seperti ini, masukkan adonan ini ke dalam adonan meringue. Dan selanjutnya bisa kita aduk rata dengan teknik yang tadi ya teman-teman, yaitu teknik folding atau teknik lipat. Lakukan secara hati-hati, tapi juga tidak boleh terlalu lama mengaduknya. Karena kalau terlalu lama, adonan akan encer, dan akhirnya si cake-nya tidak akan mengembang dengan baik.
Lanjut, adonan cake-nya bisa kita taruh di atas adonan puding sampai volumenya sekitar 80-90% cup. Selanjutnya, kue ini akan aku panggang. Untuk ovennya sendiri di sini aku sudah panaskan ya, teman-teman. Untuk teknik memanggangnya, biar kuenya lembut, di sini aku menggunakan teknik Au Bain-Marie. Jadi aku tambahkan air panas di dalam loyang seperti ini, sampai tinggi airnya kira-kira 20% dari tinggi cupnya. Untuk suhu dan waktunya, ini aku pakai suhu 150-160 derajat Celcius. Aku menggunakan api atas bawah, dan waktunya sekitar 50-60 menit. Nah, kira-kira sudah mengembang dan kecoklatan seperti ini atasnya, ini sudah matang. Selanjutnya, cake bisa kita dinginkan dan masukkan ke dalam kulkas sekitar 2-3 jam agar teksturnya lebih set. Dan memang cheesecake yang satu ini enak banget kalau disajikan dingin-dingin. Dan kira-kira seperti ini penampakan dari cheesecake yang kita buat kali ini. Nah, kalau teman-teman pernah lihat puding cheesecake yang dulu pernah aku buat, untuk adonannya sendiri ini mirip-mirip dengan yang itu ya. Tapi puding cheesecake yang sebelumnya aku buat dengan loyang yang lebih besar. Sedangkan yang ini aku buat per cup, yang bakal lebih praktis dan cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan. Untuk perhitungan modal bahan bakunya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi yuk buat di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.